Cara analisa elite wave untuk saham ADI. Sebelum memulai, dapatkan materi elite wave dan Fibonacci dari nol, serta penggabungan dari dua materi ini di playlist analisa tren. Jika masih belum cukup, silakan join di Discord analisa tren dan kita diskusi bersama di sana. Kita mulai dari time frame monthly dan lihat swing mana yang paling signifikan. Nah, kalau kita lihat swing yang paling signifikan itu ada di sini, November 2008. Nah, kenaikan dari November 2008 sampai di sini, ini kalau kita lihat ada 3 gerakan. Maka dari itu, saya akan counting ini sebagai wave A, ini wave B, dan ini adalah wave C. Nah, penurunan dari Juni 2013 sampai COVID kemarin, ini juga kalau kita lihat secara garis besar, ini ada 3 gerakan. Di mana di tengah-tengah gerakannya ada symmetrical triangle, kalau kita lihat. Nah, terus untuk countingnya kayak gimana? Kalau menurut saya pribadi, ini countingnya ini wave A, W, terus ini triangle, ini wave X, dan turun sampai COVID ini adalah wave Y. Kita akan kasih warna hitam, karena skalanya sama besar. Nah, selanjutnya, kenaikan pas COVID ini apa? Kenaikan pas COVID ini kalau kita zoom di time frame weekly, kita akan bisa lihat kalau kenaikan pas COVID ini adalah 3 gerakan. Maka dari itu, kenaikan pas COVID ini juga adalah wave koreksi. Yang sebelumnya saya cuma counting ini wave WXY, maka dari itu saya akan revisi ini menjadi wave W, wave X, wave Y, wave X, dan sekarang adalah wave Z. Nah, saya akan kasih warna hitam. Nah, kalau kita udah lihat nih kondisinya, oh berarti saham ADI ini adalah di wave Z. Nah, perlu kita ingat wave Z itu ada 3 gerakan. Nah, 3 gerakannya kayak gimana? Bisa jadi ini 1 gerakan, 2 gerakan, dan 3 gerakan. Oke. Nah, kalau kita lihat di time frame weekly, kita bisa zoom lebih besar. Nah, kita bisa lihat nih. Tarik dulu swing yang signifikan. Kita lihat, ini ada turun, naik, dan sekarang turun lagi. Oke. Nah, kalau kayak gini, kita mau counting 3 gerakannya kayak gimana? Kalau saya pribadi, saya lihat ini sebagai support yang kuat, dan dia baru berhasil breakout dari sini. Berarti ada momentum kuat yang terjadi di September kemarin. Oke. Maka dari itu, ini kenaikan sejak Juli 2021 sampai di September kemarin, ini akan menjadi satu swing yang signifikan. Oke. Nah, maka dari itu saya akan counting ini sebagai wave W, ini wave X, dan ini wave Y di skala yang lebih kecil. Nah, selanjutnya, kalau udah kayak gini, kita udah tahu nih, oh berarti ADI ini masih masuk ke dalam wave Y dari wave Z sejak September kemarin. Oke. Nah, untuk wave Y atau wave Z ini, akhir dari wave yang terjadi sekarang, kita akan zoom lagi di time frame daily. Kalau kita ingat ya, wave Y itu minimal ada 3 gerakan juga. Bisa ada A, B, dan C lagi, baru selesai wave Y. Nah, kalau kita lihat gerakan pertamanya ya, yang terjadi sejak 14 September sampai di 1 November kemarin, ini kelihatan kayak ada 5 gerakan, wave 1, 2, 3, 4, dan 5. Tapi apakah ini udah selesai? Belum ada konfirmasi ya. Kenapa? Karena kalau kita tarik suatu channel, nah, kita akan lihat, oh ternyata walaupun gerakannya udah ada 5 gerakan, tapi selama dia belum bisa melakukan break di bearish channelnya, maka penurunan pertama atau wave pertama dari Y-nya ini masih belum konfirmasi selesai. Kalau misalnya konfirmasi selesai, berarti dia akan melakukan breakout di channel bearish-nya, oke? Nah, tapi setelah dia breakout dari channel bearish-nya, dia akan membentuk wave kedua dari wave Y. Nah, untuk wave Y ini sendiri, saya akan counting ini sebagai wave A, wave B, dan wave C. Saya akan kasih warna merah. Nah, kapan wave A-nya selesai? Kalau harga ADI ini bisa menembus bearish channel ini, oke? Nah, kita akan hapus ini. Dan kapan wave B-nya selesai? Wave B-nya selesai kalau misalnya bullish channel yang kebentuk, minor bullish channelnya, itu bisa ditembus ke bawah, oke? Nah, untuk targetnya kemana? Target dari wave B dan wave C yang ini, atau wave Y dan wave Z, kalian bisa cek materi di Fibonacci untuk elite wave, oke? Sekian untuk analisa elite wave. Semoga bisa membantu. Disclaimer kembali. Sekian dan terima kasih.